Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, baik. Dan apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Ibu absen dulu ya. Tila Azhari. Hadir, Bu. Tiul Tampugon. Arya. Jihan. Hadir, Bu. Agnes. Hadir, Bu. Ganti. Winda. Hadir, Bu. Angel. Hadir, Bu. Oke, ada semua ya. Nah, dari materi yang akan Ibu bawakan sebenarnya SPLDP. Nah, sebelumnya kan waktu di SMP kalian udah belajar tuh persamaan linear satu variabel. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, kita harus menyanyikan dulu di lagu-lagu kita lagu nasional kepada anak-anak ibu sekalian. Berdiri. Oke. Nah, tadi kita udah nyanyi nih lagu kebangsaan kita. Lagu apa tadi? Oke, nah habis semangat kan belajar? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi materi Ibu ini adalah SPLDP atau yang biasa kalian dengar dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ternyata SPLDP ini bisa dikaitkan dengan nilai kebudayaan kita. Jadi SPLDP ini kenapa diajarkan ke kalian supaya kalian bisa tahu menyelesaikannya dengan beberapa metode, yaitu yang pertama ada nanti namanya substitusi, eliminasi, gabungan, grafik, dan juga dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan video terkait asal mula songket. Nah, ini kenapa songket? Karena SPLDP ini bisa dikaitkan dengan kebudayaan Melayu. Ada yang suku Melayu di sini? Nggak ada. Kita belajar ya asal muasal songket atau dari kebudayaan Melayu. Oke, anak-anak semua silahkan perhatikan video ini ya. Adalah negara yang kaya akan budaya dan keindahan alam. Mulai dari bahasa, pakaian, makanan tradisional hingga kekayaan alam semua dimiliki oleh tanah air tercinta. Salah satu kekayaan budaya Indonesia yang patut dipertahankan dan terus dibudidayakan adalah kain tenun bernama songket. Kain asal Sumatera ini ditenun dengan tangan menggunakan benang emas dan juga perak. Benang logam metal inilah yang memberikan kesan cemerlang dan mewah dalam kain songket. Sebenarnya, bagaimana sih sejarah kain songket? Jika ditelusuri secara sejarahnya, songket dikaitkan dengan kawasan permukiman dan budaya Palembang maupun songket Pandai Singkek pada 2014, tradisi songket asal Beratan Bali pada 2018, dan tradisi songket Cilungkang pada 2019. Saya Brenda. Kerajinan tenun songket ya. Oke, nah dari video yang tadi apa yang bisa kalian
simpulkan yang kalian ingat. Di situ di dalam video tadi terdapat apa-apa aja. Kain songket. Jadi yang punya kain songket itu hanya Melayu aja. Oke. Nah jadi udah inilah ya, udah ada ingatan lah ya. Nah di sini ibu ada soal. Nah boleh tolong bacakan Kak? Seorang pengrajin songket di desa Kampung Panjang, Sumatera Utara, ingin membuat songket dengan motif bunga cengkeh untuk pesanan pelanggan. Ibu Ratna memiliki 2 jenis kain sutra. Yang pertama kain sutra putih dengan lebar 2 meter dan panjang 1 meter, dan kain sutra berwarna dengan lebar 2 meter dan panjang 3 meter. Satu motif bunga cengkeh membutuhkan kain sutra dengan lebar 5 meter dan panjang 8 meter. Berapa banyak songket motif bunga cengkeh yang dapat dibuat Ibu Ratna dari kedua jenis kain sutra tersebut? Oke, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab soal ini? Oke, kita bahas sama-sama ya. Sebelum kita menyelesaikan soal ini, nah di sini Bu jelaskan dulu nih bahwa SPLDP ini memiliki arti di mana persamaan yang memiliki 2 variabel. Jadi kalau dia misalnya pangkat 2 dan seterusnya itu bukanlah SPLDP atau sistem persamaan linear 2 variabel. Nah di sini bentuk umumnya ada AX tambah BY sama dengan Y, di mana X dan Y itu disebut sebagai variabel dengan pangkat paling tinggi 1. Lalu A dan B itu koefisien, sedangkan C disebut sebagai konstanta. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Nah, SPLDP ini dapat menyelesaikan hubungan substitusi, eliminasi, dan juga metode gabungan serta metode grafik. Nah, di sini tadi kan sudah ada nih soal cerita yang berhubungan dengan kebudayaan atau songket, soal songket. Nah, di sini Ibu akan menyelesaikan soal itu, kita bersama-sama membahas soal itu dengan metode substitusi. Di mana substitusi ini artinya adalah mengganti. Paham anak-anak? Paham, Bu. Soal yang pertama tadi tentang kain songket dengan motif bunga cengkeh itu kita selesaikan dengan metode substitusi. Di mana tadi bisa kita simpulkan persamaannya itu adalah 3x tambah y sama dengan 5. Lalu persamaan kedua 2x tambah 3y sama dengan 8. Nah, bagaimana cara pengerjaan soal yang awal? Di mana salah satu persamaan di atas untuk sebuah variabel. Lalu ambil persamaan pertama, yaitu yang tadi ada 3x tambah y sama dengan 5 untuk menyatakan y sebagai fungsi x. Nah, langsung saja. Karena kita ingin mencari nilai y, maka y tetap lalu 5 juga turun karena di kiri bernilai positif. Kalau kita pindahkan ke kanan, maka menghasilkan nilai negatif, yaitu 5 dikurang 3x. Nah, langkah selanjutnya substitusikan persamaan di atas ke dalam persamaan kedua sehingga memperoleh nilai x. Nah, tadi kan y udah dapat, tapi y ini belum benar-benar menghasilkan nilai yang sempurna. Maka kita ambil persamaan kedua dan kita masukkan nilai y yang telah kita dapatkan di persamaan pertama. Persamaan kedua 2x tambah 3y sama dengan 8. Lalu 2x tambah 3, tadi kita masukkan angkanya 5 dikurang 3x sama dengan 8. Lalu 2x nya tetap. 3 kita kalikan dengan 5, maka dapatlah dia 15. Lalu 3 kita kalikan lagi dengan 3x, sehingga dapatlah dia 9x. Maka 15 dikurang 9x sama dengan 8. Karena di sini variabelnya sama-sama x, bisa kita kurangi. Kita kurangilah si 9x ini dengan 2x sehingga menghasilkan nilai 7x sama dengan 8. Nah, negatif 7x ini kita turunkan, lalu nilai 15 ini kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menghasilkan 8 dikurang 15. Jadi negatif 7x sama dengan minus 7, x sama dengan 1, dikarenakan negatif 7 kita bagikan dengan negatif 7 bernilai dia 1. Lalu tadi udah dapat nih x nya sama dengan 1. Nah, langkah selanjutnya kita itu kan harus mencari nilai x juga mencari nilai y. Tadi x
yang kita hasilkan di persamaan yang pertama, sehingga Y sama dengan 5 dikurang 3 atau Y sama dengan 2. Jadi hasil dari soal cerita yang Ibu kasih tunjukin dari awal tadi menghasilkan himpunan penyelesaiannya di mana X, Y, yaitu X-nya 1 dan Y-nya adalah 2. Adalah soal yang tadi, soal cerita tentang kain songket motif bunga congkak. Nah, di mana tadi kan udah kita selesaikan dengan metode substitusi. Eliminasi dulu nih variabel si Y untuk menemukan nilai si X. Maka tadi kan ini kita ganti ya. Ini tadi kan persamaan pertama, lalu ini persamaan kedua. Kita ubah dia ke atas karena persamaan pertama ini nilainya lebih besar. Jadi 2X tambah 3Y sama dengan 8, lalu 3X tambah Y sama dengan 5. Nah, kita mau mengeliminasi variabel Y untuk menemukan X. Berarti apa yang harus kita lakukan? Variabel Y. Menyamakan persamaan variabel Y. Oke, ada yang lain? Oke. Jadi dengan cara kita menyamakan variabel Y. Nah, harus kita kalikan. Persamaan pertama kita kalikan 1, lalu persamaan kedua kita kalikan dengan 3 supaya variabel Y ini bernilai sama. Menghasilkan dia 2X tambah 3Y sama dengan 8, 9X tambah 3Y sama dengan 15. Nah, karena nilai Y ini sudah sama variabelnya, maka dia kita hasilkan 0 atau bernilai 0. Sehingga kita kurangi yang 2X dikurang dengan 9X, negatif 7X. Lalu 8 dikurang 15 menjadi negatif 7 dibagi negatif 7 adalah 1. Nah, nilai X sudah dapat. Lalu selanjutnya kita untuk menemukan nilai Y, maka yang harus kita eliminasi variabel X. Oke. Nah, di sini si X ini harus kita samakan variabelnya. Maka persamaan yang pertama kita kalikan 3, lalu persamaan yang kedua kita kalikan 2, sehingga dapatlah dia hasilnya 6X tambah 9Y sama dengan 24, lalu 6X tambah 2Y sama dengan 10. Nah, 6X sama 6X ini udah bernilai 0 atau udah kita hilangkan. Lalu cara selanjutnya kita harus melakukan pengurangan, yaitu 9Y dikurang dengan 2Y menghasilkan 7Y, lalu 24 dikurang 10 menghasilkan 14. Nah, selanjutnya kita bagikan di 14 kita bagi 7, maka Y itu bernilai 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya atau X, Y sama dengan 1,2. Sampai sini paham anak-anak? Oke. Nah, di sini ada metode gabungan. Ibu jelasin dikit ya. Metode gabungan ini adalah metode yang digabung antara substitusi dan juga eliminasi. Jadi menurut Ibu lebih efisien kalau kita menggunakan metode gabungan. Jadi kita bisa dapat substitusi, kita juga bisa dapat eliminasi. Soalnya sama dengan soal pertanyaan yang pertama tentang songket tadi. Ada yang bisa ke depan anak-anak Ibu? Oke. Tio silakan maju nak. Dan persamaan kedua kita kali 3, sehingga hasilnya 2X ditambah 3Y sama dengan 8, dan persamaan keduanya menjadi 9X ditambah 3Y sama dengan 15. Kemudian kita kurangi karena dia variabel Y-nya sama-sama positif. Jadi hasilnya 2 dikurang 9X sama dengan minus 7X, dan 8 dikurang 15 sama dengan minus 7. Untuk mencari nilai X-nya kita bagikan minus 7 per minus 7 hasilnya sama dengan 1. Substitusi ke salah satu persamaan di atas, entah itu 3X tambah Y sama dengan 5. X-nya kan 1, berarti 3 dikurang 1 tambah Y sama dengan 5, 3 tambah Y sama dengan 5, Y sama dengan 5 dikurang 3, maka Y-nya sama dengan 2. Sehingga balasannya adalah 1,2. Balasannya 1,2. Oke. Terima kasih Tiur, pembahasannya bagus sekali. Terima kasih semuanya. Nah, di sini selanjutnya ada metode grafik sebenarnya, cuma nanti akan dijelaskan di pertidaksamaan linear dua variabel di minggu depan ya. Nah, di sini ada soal cerita. Tadi kan kita bahas nih soal cerita terkait dengan kain songket ya kan. Sekarang ada soal cerita juga nih terkait dengan permainan tradisional, yaitu tentang congkak dan juga gangsing. Nah, ini soal akan kalian jawab dengan menggunakan metode-metode yang tadi. Kalian boleh pilih metode apa aja. Kalian harus
Kerjakan soal ini, gue kasih waktu 10 menit. Namun sebelum itu, kita simak dulu video ini terkait Gasing adalah permainan tradisional yang populer. Cara memainkannya cukup sederhana. Tali digulung pada gasing, lalu dilemparkan. Permainan ini dimainkan lintas generasi, dikenal dari zaman ke zaman. Sebenarnya, permainan gasing dianggap mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Halo guys, ini dia mainan tradisional yang sekarang udah mulai dilupain. Ya, coklat. Mainan berbahan dasar kayu yang pernah dibawa oleh orang Arab ini yang populer banget sob di zamannya. Coklat yang sering kita temuin pakai alat batu tua buat mainnya. Lalu bisa diganti pakai apa aja, kelereng, batu, dan lain-lain. So guys, permainan ini harus dimainin sama 2 orang. Dan kalau teman-teman ada 4, ya boleh bisa jadi penasihat. Oke, jadi pertama-tama tiap lubang harus diisi lubang-lubang di daerahnya. Saat ada lubang yang tidak terisi sebanyak 7 lubang, maka lubang tersebut tidak bisa digunakan pada lubang berikutnya, atau biasa disebut headshot. So, sisa uang dari lubang tersebut akan disimpan di rumah pemain. Dan so, pada intinya, pemain seluruh lubang yang headshot akan dinyatakan kalah dan permainan dinyatakan berakhir. Jadi, cepat atau tidaknya permainan ini berakhir akan ditentukan dari keahlian setiap pemain dalam membalas kesalahan. And then, let's play this game. Oke, nah waktu kalian dulu kecil, apakah kalian pernah main permainan tadi? Pernah. Masih ingat kan? Masih. Nah, ternyata permainan itu bisa kita kaitkan juga dengan pembelajaran matematika. Ya, soalnya silakan kalian kerjakan. Akan ibu kasih waktu selama 10 menit. Oke? Bentuk kelompoknya, satu kelompok berisi 3 orang ya. Bagikan ya sama kelompok kalian. Oke, nanti kalau udah siap maju ya. Gak ada yang siap. Coba deh, Srikanti maju lah kerjain soalnya. Ya, Srikanti, silakan maju. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dengan metode substitusi. Jadi kita misalkan tadi kan ada boneka coklat yang dijual, kita misalkan itu sebagai si X dan Y itu jumlah gasnya. Nah, berarti kita dapat persamaannya dengan langkah-langkah yang tadi. Untuk yang boneka coklatnya berarti dia jadi 5. Yang kedua itu tadi kan ada total pendapatan. Berarti kita ubah dia dalam variabel X-nya. Jadi X tambah Y sama dengan 150.000. Nah, jadi kita ikuti langkah-langkah yang pertama. Dari persamaan 1 ini disederhanakan jadi X sama dengan 1000. Berarti masing-masing dibagi 5. Nah, berarti kita ganti X-nya jadi 1000. Berarti 1000 tambah Y sama dengan 150.000. Jadi langkah ketiga kita sederhanakan saja. Berarti Y sama dengan 150.000 dikurang 1000. Oke, oke, bagus sekali penjelasan dari Srikanti. Nah, jadi ini kan diselesaikan dengan cara substitusi. Kalaupun diselesaikan dengan cara eliminasi, hasil tetap sama. Hasil dari X-nya dia tetap 1000, lalu Y-nya tetap 149.000. Jadi, kalaupun dikerjakan dengan metode gabungan, hasilnya juga tetap sama. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Udah paham semua? Paham, Bu. Oke, baiklah. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini kita tutup sampai di sini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ibu tutup saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
janji olehmu nantiku suci nan